Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika peminatan kelas 11 bersama saya Ibu Ernawati. Kali ini kita akan belajar tentang rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Ya, sebelum kita menemukan rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri, mari kita ingat kembali mengenai rumus perkalian trigonometri, yaitu rumus 17, 18, 19, dan 20. Mari kita tuliskan rumus ke-17, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Rumus ke-18, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Rumus ke-19, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Rumus ke-20, 2 sin alfa sin beta sama dengan negatif cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Sekarang kita akan menentukan rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri dengan cara menurunkan rumus perkalian trigonometri yang barusan sudah disebutkan dari 4 rumus yang barusan sudah disebutkan. Sebelumnya, misalkan alfa tambah beta itu sama dengan X, dan kita misalkan alfa dikurangi beta sama dengan Y. Jika keduanya kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh kesamaan. Kita tuliskan dulu alfa plus beta sama dengan X, alfa dikurangi beta sama dengan Y. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan. Maka kita akan memperoleh 2 alfa sama dengan X ditambah Y. Sehingga alfa sama dengan setengah X ditambah Y. Jika keduanya alfa tambah beta dikurangkan dengan alfa min beta, maka akan diperoleh, kita tulis dulu, alfa tambah beta sama dengan X, alfa dikurangi beta sama dengan Y. Kemudian lakukan pengurangan, sehingga kita akan memperoleh 2 beta sama dengan X dikurangi Y. Sehingga beta sama dengan setengah X dikurangi Y. Ya, berikutnya kita tuliskan pemisalan tadi. Alfa tambah beta sama dengan X, alfa dikurangi beta sama dengan Y, alfa sama dengan setengah X ditambah Y, dan beta sama dengan setengah X dikali Y. Nah, sekarang kita akan menurunkan rumus perkalian trigonometri nomor 17. Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Atau kita ganti ruas kiri kita sebutkan di ruas kanan kita sebutkan di ruas kiri. Nah, yaitu sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Nah, berikutnya kita substitusikan alfa ditambah beta itu dengan X. Kemudian alfa dikurangi beta ini kita ganti dengan Y. Di sini ada alfa, kita ganti dengan setengah X ditambah Y, dan beta kita ganti dengan setengah X dikurangi Y. Ya, maka kita akan memperoleh bentuk yang baru, yaitu sin X ditambah sin Y sama dengan 2 sin setengah X ditambah Y cos setengah X dikurangi Y. Ulangi ya,
Alfa ditambah beta, ini kita ganti menjadi X. Kemudian alfa dikurangi beta, kita ganti dengan Y. Di sini alfa kita ubah menjadi setengah X ditambah Y. Dan beta ini kita ubah menjadi setengah X dikurangi Y. Nah, maka ini adalah sebuah rumus yang baru, yaitu rumus penjumlahan trigonometri, yaitu sin X ditambah sin Y sama dengan 2 kali sin setengah X ditambah Y dikali cos setengah X dikurangi Y. Kita beri nama ini rumus ke-21. Berikutnya kita akan menurunkan rumus perkalian trigonometri nomor 18. Kita tuliskan dulu rumusnya yang tadi sudah disebutkan di awal, atau dituliskan seperti ini. Langkah selanjutnya sama seperti di slide sebelumnya, kita ubah alfa plus beta, alfa min beta kita ubah dengan Y, alfa kita ubah dengan setengah X tambah Y, dan beta kita ubah dengan setengah X dikurangi Y. Sehingga diperoleh sin X dikurangi sin Y sama dengan 2 kali cos setengah X tambah Y dikali sin setengah X dikurangi Y. Ini rumus yang ke-22. Kita lakukan hal yang sama untuk rumus perkalian trigonometri nomor 19. Kita tulis rumusnya, kemudian kita ubah bentuknya, ruas kiri dan ruas kanannya kita tukarkan. Kemudian kita substitusi alfa plus beta, alfa min beta, alfa dan beta seperti yang sesuai di sebelah kiri, seperti di slide sebelumnya. Sehingga akan diperoleh bentuk baru, yaitu cos X ditambah cos Y sama dengan 2 kali cos setengah X tambah Y dikali cos setengah X dikurangi Y. Ini kita beri nama rumus 23. Satu lagi rumus perkalian trigonometri nomor 20. Kita tuliskan rumusnya. Prosesnya sama dengan slide-slide sebelumnya. Nah, ya, cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan negatif 2 sin alfa sin beta. Sehingga akan diperoleh bentuk yang baru kalau alfa plus betanya kita ubah menjadi X, cos alfa dikurangi betanya kita ubah menjadi Y, alfa kita ganti dengan setengah X tambah Y, dan beta kita ganti dengan setengah X dikurangi Y. Ini rumus ke-24. Ya. Jadi kita sudah mempunyai 4 rumus lagi, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Kita tuliskan rumus 21, sin X ditambah sin Y sama dengan 2 sin setengah X tambah Y cos setengah X dikurangi Y. Rumus ke-22, sin X dikurangi sin Y sama dengan 2 cos setengah X tambah Y sin setengah X dikurangi Y. Rumus ke-23, cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos setengah X ditambah Y cos setengah X dikurangi Y. Dan yang terakhir, cos X dikurangi cos Y sama dengan negatif 2 sin setengah X tambah Y sin setengah X dikurangi Y. Ya, coba lihat polanya di sini. Jika sin ditambah sin, maka bentuk perkaliannya 2 sin cos
setengah X tambah Y, di sini setengah X dikurangi Y, ini sama polanya semuanya. Sama. Jika sin X dikurangi sin Y, maka bentuk perkaliannya 2 cos kali sin. Jika cos ditambah cos, maka bentuk perkaliannya 2 cos cos. Jika cos dikurangi cos, maka bentuk perkaliannya negatif 2 sin kali sin. Ya, di sini polanya sama. Ya. Nah, bagaimana menggunakan rumus ini? Maka kita akan mengerjakan contoh soal supaya lebih paham dalam menggunakan keempat rumus ini. Ya. Contoh soal yang pertama, hitunglah cos 20 derajat ditambah cos 100 derajat ditambah cos 140 derajat. Yang pertama kita tulis dulu soalnya. Cos 20 derajat ditambah cos 100 derajat tambah cos 140 derajat. Kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan. Yang dikelompokkan saya beri warna kuning. Ini artinya kita akan mengerjakan terlebih dahulu. Jadi cos 20 derajat ditambah cos 100 derajat, ini nanti kita akan jumlahkan dulu, tambah cos 140. Ini belum dioperasikan, hanya ditulis dulu. Nah, sekarang kita lihat, ini cos 20 ditambah cos 100, berarti ini bentuk penjumlahan trigonometri. Karena kita sudah belajar tadi mendapatkan rumus penjumlahan trigonometri, maka kita bisa menggunakan salah satu rumus itu. Yang mirip dengan soal di sini cos ditambah cos itu adalah rumus ke-23. Bentuknya cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos setengah X ditambah Y cos setengah X dikurangi Y. Nah, maka kita ubah bentuk cos 20 ditambah cos 100 derajat ini dengan rumus 23. Dengan X-nya adalah 20 dan Y-nya adalah 100. Kita tuliskan. Nah, seperti ini. Jadi 2 cos setengah 20 derajat ditambah 100 derajat dikali cos setengah 20 derajat dikurangi 100 derajat ditambah cos 140 derajat. Ya, ini cos 140 derajat belum kita operasikan apa-apa. Jadi ditulis ulang saja. Selanjutnya kita hitung yang di dalam kurungnya. Nah, hasilnya menjadi 2 cos 60 derajat cos negatif 40 derajat ditambah cos 140 derajat. Nah, di sini kita lihat ada 60 derajat. 60 derajat ini diperoleh dari 20 derajat ditambah 100 derajat, yaitu 120. Kemudian dikalikan dengan setengah yang di depannya. Sehingga hasilnya adalah 60. 40, negatif 40 derajat ini diperoleh dari 20 dikurangi 100, yaitu hasilnya negatif 80, kemudian dikalikan dengan setengah yang di depannya, maka hasilnya adalah negatif 40. Nah, coba kita lihat di sini ada 2 cos 60 derajat. Ya, ini cos 60 derajat sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah sudut istimewa. Kalau sudut istimewa, maka nilainya itu ada, ya. Tidak usah dihitung dengan kalkulator, ya. Nah, cos 60 itu adalah 1/2. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini. Jadi 2 kali cos 60 kita ganti jadi setengah nilainya. Kemudian cos negatif 40 derajat ditambah cos 140 derajat. Ya, kita hitung, kita kalikan 2 dikali setengah itu 1.
maka hasilnya adalah cos 40 derajat ditambah cos 140 derajat. Ya, di sini 2 dikali setengah itu menjadi 1. Kemudian cos negatif 40 ini sudah kita ketahui bersama, hasilnya adalah sama dengan cos 40 derajat. Karena apa? Karena di sini cos negatif 40 artinya dari sumbu 0 derajat, ya, dari sudut 0 derajat dia bergerak ke bawah atau searah dengan jarum jam itu bergerak sebanyak 40 derajat. Maka tentu akan berada di kuadran 4. Kalau cos di kuadran 4 itu nilainya positif, maka cos negatif 40 sama nilainya dengan cos 40, positif cos 40. Ya, kita lanjutkan. Cos 40 derajat ditambah cos 140 derajat. Nah, ini bentuk penjumlahan trigonometri juga, ya, dan mirip dengan rumus ke-23. Ya, ini. Maka kita bisa ubah bentuk penjumlahan ini menjadi perkalian sama dengan 2 cos setengah 40 derajat ditambah 140 derajat dikali cos setengah 40 derajat dikurangi 140 derajat. Nah, kita hitung. Jadi 2 cos 90 derajat cos negatif 50 derajat. 90 diperoleh dari 40 ditambah 140, kemudian dikalikan dengan setengah. Negatif 50 ini diperoleh dari 40 dikurangi 140 dikali dengan 1/2, yaitu cos negatif 50. Ya, sedikit lagi kita selesaikan. Di sini ada cos 90 derajat. Ini ada nilainya, yaitu 0. Ya, kita tuliskan. Jadi 2 dikali cos 90 adalah 0 dikali cos negatif 50 derajat. Hasilnya adalah 0. Ya, begitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sederhanakan bentuk sin kuadrat 6x dikurangi sin kuadrat 4x. Ya. Pertama, kita tuliskan soalnya. Nah, sin kuadrat 6x dikurangi sin kuadrat 4x. Nah, ini kita tulis dalam bentuk seperti itu. Nah, jadi sin 6x ditambah sin 4x dikali sin 6x dikurangi sin 4x. Berikutnya, nah ini bentuk penjumlahan trigonometri, dan yang ini bentuk pengurangan trigonometri, ya, untuk sin. Nah, ini berarti kita menggunakan rumus ke-21, yaitu sin x ditambah sin y sama dengan 2 sin setengah x tambah y cos setengah x dikurangi y. Dan kita akan menggunakan rumus yang ke-22, yaitu sin x dikurangi sin y sama dengan 2 cos setengah x ditambah y dikali sin setengah x dikurangi y. Ya, kita tuliskan. Nah, rumusnya sepanjang itu. Jadi di sini untuk sin 6x tambah sin 4x kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 2 sin setengah 6x tambah 4x dikali cos setengah 6x dikurangi 4x. Bentuk sin 6x dikurangi sin 4x kita ubah menjadi bentuk rumus 22, yaitu 2 cos x 2 cos setengah dikali 6x tambah 4x dikali sin setengah 6x dikurangi 4x. Ya, kita hitung menjadi 2 sin 5x cos x dikali 2 cos 5x sin x. Ya,
5X ini diperoleh dari 6X ditambah 4X dibagi 2. Kemudian X diperoleh dari 6X dikurangi 4X, yaitu 2X dikali setengah. Nah, jadi X saja. Kemudian di sini 5X sama dengan yang tadi, 6X tambah 4X, 5X. Kemudian 6X dikurangi 4X, kemudian dikalikan dengan setengah, itu hasilnya X, ya. Nah, kita lihat di sini 2 kali, semuanya operasi perkalian di sini. 2 kali sin 5X kali cos X kali 2 kali cos 5X kali sin X. Kita tukar posisinya di sini, yang cos 5X sebelah kiri. Nah, kita kedepankan atau kita buka kurungnya. Nah, jadi seperti ini. 2 sin 5X dikali cos 5X dikali 2 sin X kali cos X, ya. Ini sama bentuknya. Sama nilainya, maksudnya ini sama. Jadi posisi 2 sin 5X cos X dikali 2 cos 5X sin X ini sama nilainya dengan yang bawah, hanya ditukar posisinya saja. Nah, kita tahu bentuk 2 sin 5X cos 5X ini adalah bentuk rumus sudut ganda. Nah, boleh dibuka-buka lagi pembelajaran sebelumnya. Rumus nomor 7 yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, lihat ya. Jadi 2 sin 5X sebagai alfa, cos 5X sebagai alfa. Nah, ini bentuknya sama dengan rumus ke-7. Nah, ini 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Maka bentuk 2 sin 5X cos X ini kita bisa ubah menjadi sin 10X. Nah, di sini ada 2 sin X cos X. Kita ubah menjadi sin 2X seperti di rumus 7. Kita tuliskan. Jadi di sini 2 sin 5X cos X sama dengan sin 10X. 2 sin X cos X ini kita tulis sin 2X. Jadi contoh soal nomor 2 jawabannya adalah sin 10X sin 2X. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Jika A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat, maka buktikan bahwa sin 2A ditambah sin 2B ditambah sin 2C sama dengan 4 kali sin A, sin B, sin C. Ya, kita coba untuk menyelesaikannya. Ya, kita tulis dulu soalnya. Sin 2A ditambah sin 2B ditambah sin 2C sama dengan, nah, kita kelompokkan terlebih dahulu penjumlahan sin 2A ditambah sin 2B. Sin 2C nanti kita operasikan sendiri, ya. Kemudian sin 2A ditambah sin 2B ini kita pakai rumus penjumlahan trigonometri nomor 21. Nah, seperti ini bentuk rumusnya. Sehingga kita tulis 2 sin setengah 2A ditambah 2B dikali cos setengah 2A dikurangi 2B ditambah, nah, yang sin 2C ini kita ubah menjadi 2 sin C cos C. Ini rumus nomor 7, yaitu rumus sudut ganda. Ya, seperti ini ya. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Lalu kita selesaikan. Nah, 2 sin setengah kali 2 dalam kurung A ditambah B. Cos setengah dikali 2 A dikurangi B. Ya. Kita lihat di sini ada 2A ditambah 2B.
2-nya kita kelompokkan, kita simpan di depan. Jadi 2A ditambah 2B kita tulis menjadi 2 dikali A ditambah B. Sama untuk cos setengah 2A dikurangi 2B juga sama. Jadi cos setengah dikali 2 kurung buka A dikurangi B. Nah, berikutnya yang 2 sin C cos C kita tulis ulang, kita belum operasikan. Kita hitung. Nah, ini ya, setengah dikali 2 itu 1. Di sebelah sini juga sama, setengah dikali 2 itu 1, sehingga hasilnya 2 sin A ditambah B cos A dikurangi B ditambah 2 sin C cos C. Nah, kita lihat di soal A ditambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Maka A ditambah B sama dengan 180 derajat dikurangi C, atau C sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah B. Nah, sekarang kita ganti A ditambah B ini menjadi 180 derajat dikurangi C. Dan kita ganti cos C, nih yang ini, C-nya kita ganti jadi 180 derajat dikurangi A ditambah B. Kita tuliskan, nah seperti ini ya. A ditambah B dikurangi 180 dikurangi C. Cos A min B ditambah 2 sin C cos. Nah, yang C kita ganti jadi 180 derajat dikurangi A ditambah B. Kemudian, nah, hasilnya menjadi 2 sin C cos A min B untuk yang ini. Nah, ini dari mana sin C? Nah, kita lihat sin 180 dikurangi C. 180 dikurangi C itu sama dengan sin C. Kemudian yang sebelah kanannya cos 180 dikurangi A ditambah B. Ini sudah kita ketahui bahwa ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 maka cosnya negatif. Sehingga hasilnya menjadi 2 sin C min cos A ditambah B. Ya, kita lihat di sini ada 2 sin C. Di sebelah sana yang berwarna merah juga sama, ada 2 sin C. Maka kita bisa tuliskan atau kita kelompokkan. Jadi 2 sin C-nya simpan di depan. Maka yang biru ini sisanya adalah cos A min B. Yang merah ini sisanya adalah negatif cos A plus B. Nah, selanjutnya 2 sin C. Nah, kita lihat di sini cos A min B dikurangi cos A plus B ini adalah rumus pengurangan trigonometri yang nomor 24. Maka kita pakai rumus ke-24 ini, yaitu negatif 2 sin setengah A min B ditambah A plus B. Jadi hasilnya 2A. Kemudian sin setengah. Nah, negatif 2B ini diperoleh dari sini bentuk X dikurangi Y. Berarti A min B dikurangi A plus B. Hasilnya adalah min 2B. Nah, kita lihat di sini ada negatif. Di sini juga ada negatif. Kemudian di sini setengah dikali 2 sama dengan 1. Di sini juga setengah dikali 2 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 sin C negatif 2 sin A dikali negatif sin B. 2 dikali 2 itu 4 sin C. Negatif dikali negatif itu positif. Kemudian sisanya sin A kali sin B. Begitu. Nah, agar lebih jelas, di sini ada latihan soal. Bisa kalian coba untuk dikerjakan. Nah, untuk pembahasan dari latihan soal ini akan ada di video berikutnya.
Ya, boleh ini dicoba untuk dikerjakan. Ya, demikian pembelajaran hari ini, sesi ini. Terima kasih.